Halo momen-momenku, gimana kabarnya para maniak bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di channel Mania Parlay. Nah, di video saya ini saya akan berbagi tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over under. Dan ada juga untuk di bola jalannya momenku bagi mamen yang sudah bergabung. Nah, momen-momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan yang paling penting momen-momenku, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar momenku tidak ketinggalan dengan video-video dari saya. Nah, momen-momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, kita mau nge-review build konten video kita kemarin ya momenku. Yuk momen-momenku, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Nah, di match pertama Atalanta bertemu dengan Juventus. Di sini skor akhirnya 0-0. Nah, untuk diprediksi video konten kita kemarin, handicapnya saya menyarankan ambil Atalanta dengan lek-lekan. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk under, prediksi skornya 1-0. Nah, momenku untuk handicapnya kita seri, untuk di over undernya kita win. Di match kedua Roma bertemu dengan Frosinone. Di sini skor akhirnya 2-0 dimenangkan oleh Roma. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil AS Roma dengan pur 1/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 3-0. Nah, momenku di sini handicapnya kita win, tapi untuk di over undernya kita loss ya momenku. Di match ketiga Rennes bertemu dengan Nantes. Di sini skor akhirnya 3-1 dimenangkan oleh Rennes. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil state Rennes dengan pur 1. Untuk di over under yang kita ambil di 2,3/4 untuk over, prediksi skornya 3-1. Nah, momenku untuk handicap over under ya, prediksi skornya kita full senyum ya momenku. Nah, dan di match keempat Atletico Madrid bertemu dengan Cadiz. Di sini skor akhirnya 3-2 dimenangkan oleh Atletico Madrid. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Atletico Madrid dengan pur 1/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 3-1. Nah, di match keempat ini kita handicapnya LH. Untuk di over under ya kita win ya momenku. Nah, momen-momenku, bagi momenku yang sudah melihat video kita kemarin, saya yakin momenku pasti profit. Kenapa saya bilang profit? Karena kita juga profit tadi malam ya momenku. Damn. Nah, di sini bisa mamen lihat untuk di full handicapnya kita profit ya momenku, walaupun di sini ada seri dan LH. Jadi bagi mamen yang sudah bergabung pasti merasakan full senyum ya momenku. Dan untuk mamen yang belum bergabung dan hanya melihat prediksi kita, saya yakin pasti mamen profit. Nah, sedangkan untuk di over undernya kita hanya patah 1 ya momenku, itu di AS Roma. Kalau tadi malam AS Roma mencetak 1 gol, kita bisa profit kanan kiri ya momenku di handicap dan di over undernya. Selain build konten kita yang profit, kita masih ada build cadangan yang bikin kita full senyum lagi momenku. Nah, di sini sebelum kita masuk ke build cadangannya, kita masuk ke share-sharean WA group di build kontennya ya momenku. Nah, untuk di build kontennya tadi malam saya ada nge-share di jam 21.54 ya momenku. Di sini bisa memilih sendiri dan baca sendiri di before dan afternya. Nah, di sini bisa memilih sendiri ini build cadangan yang saya bilang tadi ya momenku, ada yang profit. Nah, kita lihat saja momenku. DM. Nah, di sini bisa memilih untuk di build cadangannya win 2 WH1 seri 1 ya momenku. Kita kuras berangkas ya bandot dengan build cadangan kita ya kan momenku. 2 build tadi malam kita profit. Nah, kita masuk ke share-sharean grup di build cadangannya. Nah, di sini bisa melihat untuk di before dan afternya. Nah, bagi momen-momenku yang sudah bergabung, selamat di tanggal muda di awal bulan ini. Bagi yang sudah kerja, gajinya bertambah. Bagi yang pengangguran, menghasilkan duit dari profit-profit kita ini. Nah, momenku, bagi mamen yang berminat bergabung di grup WA kita, silakan momenku buruan cek kolom deskripsi di bawah. Oke momenku, ditunggu. Oke, kita lanjut ke pembahasan prediksi pertandingannya. Nah, di match pertama dari Serie A Italia yang mempertemukan Torino dengan Verona. Di match keduanya masih dari Serie A Italia yang mempertemukan Fiorentina dengan Cagliari. Di match ketiganya dari La Liga Spanyol yang mempertemukan Las Palmas dengan Celta Vigo. Dan di match keempatnya dari Premier League Inggris yang mempertemukan Fulham dengan Chelsea.
Kita langsung saja masuk ke match yang pertama. Di match pertama Torino bertemu dengan Verona. Kita lihat dari segi klasemen sementaranya, Torino berada di peringkat 11 dengan 6 pertandingan meraih 8 poin. Sedangkan untuk Verona berada di peringkat 13 dengan 6 pertandingan meraih 7 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, di sini bisa melihat dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan. Untuk Torino ada 4 pemain, sedangkan untuk Verona ada 2 pemain. Nah, di 5 match terakhir Torino berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedang untuk Verona berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Nah, di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Torino berhasil meraih 3 kali kemenangan dan di sisa 2 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, momenku kita lihat secara head to headnya Torino diunggulkan. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan setengah, 3/4, 1/4 dan 1. Untuk di over undernya Bandar menyediakan 2/4, 2, 2,5 dan 1/3. Oke, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Verona dengan nahan 3/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2/4 to under, prediksi skornya 0-0. Nah, momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Verona, karena kita lihat secara 5 matchnya Verona kurang bagus ya momenku. Jadi untuk di pertandingan nanti malam saya yakin Verona mampu mengimbangi permainan dari Torino dan ingin mengamankan poin di kandangnya Torino ya momenku. Oke, kita masuk ke match yang kedua. Di match kedua Fiorentina bertemu dengan Cagliari. Dari segi klasemen sementaranya di sini kita lihat Fiorentina berada di peringkat 6 dengan 6 pertandingan meraih 11 poin, sedangkan untuk Cagliari berada di peringkat 20 dengan 6 pertandingan meraih 2 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Fiorentina ada 2 pemain, sedangkan untuk Cagliari ada 3 pemain. Nah, di sini di 5 match terakhir Fiorentina berhasil meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Cagliari hanya mampu 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan ya momenku. Nah, di sini secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Fiorentina berhasil meraih 2 kali kemenangan dan di sisa 3 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, di sini kita lihat Fiorentina diunggulkan momenku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 1/4, 1, 1,5 dan 3/4. Untuk di over under ya Bandar menyediakan 2/3, 2,5, 3 dan 2/4. Oke, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Cagliari dengan nahan 1/4. Untuk di over under ya kita ambil di 2/3 to under, prediksi skornya 1 sama. Nah, momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Cagliari? Karena kita lihat secara head to headnya dua tim ini kebanyakan seri ya momenku, dan apalagi untuk di pertandingan nanti malam Cagliari harus mengamankan poin ya momenku kalau tidak mau di zona degradasi terus. Jadi untuk di pertandingan malam saya yakin Cagliari akan bermain agresif di kandangnya Fiorentina. Oke, kita lanjut ke match yang ketiga. Di match ketiga Las Palmas bertemu dengan Celta Vigo. Nah, di sini bisa kita lihat dari segi klasemen sementaranya Las Palmas berada di peringkat 18 dengan 7 pertandingan meraih 5 poin, sedangkan untuk Celta Vigo berada di peringkat 17 dengan 7 pertandingan meraih 5 poin. Nah, secara klasemen dan poinnya sama ya momenku. Oke, kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up tidak bermain dan dipertanyakan untuk Las Palmas ada 5 pemain, sedangkan untuk Celta Vigo hanya 2 pemain ya momenku. Nah, di sini untuk di 5 match terakhir Las Palmas berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Celta Vigo berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Nah, di sini bisa kita lihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Las Palmas berhasil meraih 1 kali kemenangan, sedangkan untuk Celta Vigo berhasil meraih 3 kali kemenangan dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, di sini kita lihat Celta Vigo unggul ya momenku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, untuk handicapnya di sini Bandar menyediakan leg-legan 1/4, setengah dan dipurbalik Celta Vigo 1/4. Untuk di over under ya Bandar menyediakan 2/4, 2, 2,5 dan 1/3. Nah, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Celta Vigo dengan nahan 1/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2/4 to over, prediksi skornya 1-2. Nah, momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Celta Vigo, karena kita lihat secara head to headnya Celta Vigo diunggulkan, dan apalagi untuk dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan Las Palmas terlalu banyak ya momenku. Jadi untuk di pertandingan malam saya yakin Celta Vigo mampu mengamankan poin di kandangnya Las Palmas. Oke, kita lanjut ke match yang keempat. Nah, di match keempat Fulham bertemu dengan Chelsea.
Kita lihat dari segi klasemen sementaranya, Fulham berada di peringkat 12 dengan 6 pertandingan meraih 8 poin, sedangkan untuk Chelsea berada di peringkat 15 dengan 6 pertandingan meraih 5 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, di sini kita lihat dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan. Untuk Fulham ada 5 pemain, sedangkan untuk Chelsea terlalu banyak yang momenku. Jadi di sini saya hanya mencantumkan ada 6 pemain. Di bawahnya masih ada lagi pemain Chelsea yang masih dipertanyakan ya momenku. Nah, di 5 match terakhir Fulham berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Chelsea berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Nah, di sini kita lihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Fulham berhasil meraih 1 kali kemenangan, sedangkan untuk Chelsea berhasil meraih 3 kali kemenangan. Dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Oke, kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan setengah, seperempat, 3/4 dan leg-legan. Untuk di over-under ya, Bandar menyediakan 2,5, 2/4, 2/3 dan 2. Oke, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Fulham dengan nahan setengah. Untuk di over-under ya, kita ambil di 2,5 untuk under. Prediksi skornya 1-0 untuk kemenangan Fulham. Nah, momenku untuk di pertandingan ini, di dua tim ini saya lihat secara head to head-nya dan di 5 match terakhirnya dua tim ini kurang bagus di 5 match terakhir bermainnya. Apalagi dari secara line up-nya Chelsea terlalu banyak yang masih dipertanyakan untuk bermain. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Fulham mampu mengamankan poinnya. Bisa-bisa dua tim ini akan berakhir dengan seri ya momenku. Jadi saya menyarankan ambil Fulham dengan nahan setengah. Oke ya momenku, itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri momenku, atau juga bisa kalian remix. Nah, dan semoga di prediksi kita hari ini bisa meledak-meletup seperti video konten kita kemarin ya momenku, dan kita akan selalu kuras berangkasnya bandot. Oke momenku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi momenku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih momen-momenku. Sampai jumpa. Salam mania parley.